Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama saya Ibu Purwanti. Kita akan membahas Al-Quran Hadis tentang memfungsikan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah kalau sehat, Ibu juga alhamdulillah sehat. Oke, langsung saja ke pembahasan. Al-Quran dan hadis adalah merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslim dalam menjalankan kehidupan. Nah, karena di dalamnya terdapat berbagai aturan, baik yang berhubungan dengan aturan dunia maupun aturan akhirat. Nah, ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar, lurus, peraturan hukum yang baik, serta akhlak mulia dan terpuji untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis wajib dimiliki oleh seluruh umat yang mengimaninya terlebih sejak dini, agar lebih membekas dan bermakna dalam tulisan ini. Kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis beserta ruang lingkupnya. Yang selanjutnya adalah cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi sepanjang masa. Ini sebagai bukti tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung berbagai aturan hidup bagi manusia, baik dari segi ibadah, hukum, sosial, ekonomi, ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Hal ini juga dijelaskan dan diperkuat dengan adanya hadis-hadis yang Rasulullah SAW berdasarkan bimbingan Allah SWT. Umat Islam harus senantiasa meyakini, memahami, dan melaksanakan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, bagi yang selalu berpegang teguh kepadanya, Allah akan menjamin hidup selamat dari dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya, untuk mencapai hal tersebut, kita harus mampu memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya dengan cara meyakini dan memahami bahwa Al-Quran dan hadis adalah ajaran yang sempurna. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang mengemban tugas dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak, benar adanya melalui Al-Quran dan hadis yang diperuntukannya kepada seluruh umat manusia. Al-Quran dan hadis memberikan berbagai aturan dan pengajaran untuk kehidupan manusia, mulai dari yang kecil sampai pada tingkat yang besar. Misalnya, mengatur bagaimana tentang cara membuang air kecil, tata cara makan, tata minum, tidur, hukum, politik, tata negara, dan lain sebagainya melalui praktik-praktik dan contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, dari pembahasan kita pahami bahwa Al-Quran senantiasa membentuk pribadi yang berada dalam bimbingan Allah dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya yang pasti ya. Nah, sehingga kita menjadi manusia yang bahagia, hidup di dunia dan di akhirat. Nah, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Nah, telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3 ya tadi. Yang kedua adalah menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai standar kebenaran dalam melakukan aktivitas hidup sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu lurus dalam kebenaran itu merupakan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya melakukan ibadah sholat berdasarkan perintah Al-Quran dengan melihat tata cara Rasulullah SAW melakukannya, puasa, ibadah haji, dan pergaulan di masyarakat, ataupun tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, untuk penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk pribadi yang mulia, sikap yang baik. Nah, itu bisa berlaku adil. Berlaku adil itu Al-Quran dan hadis mengajarkan bagaimana bersikap adil berbagai aspek kehidupan. Dengan bersikap adil, manusia akan menjadikan orang-orang yang menjadi bertakwa. Nah, dan janganlah kamu kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adil karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Nah, perilaku adil dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk
adil dalam menentukan sikap sesuai dengan ajaran. Yang kedua, adil dalam menerapkan hukum. Yang ketiga, ada adil artinya menjaga keseimbangan antara hidup di dunia gitu. Nah, ada adil dan membelanjakan harta, jadi tidak boros banget. Adil dalam memberikan kesaksian, tidak berbohong ketika dipintai keterangan. Nah, yang selanjutnya adalah pribadi yang syukur. Nah, orang yang berpegangan dalam Al-Quran dan hadis dalam mencari rezeki akan selalu mempertimbangkan penilaian. Misalkan akan mencari rezeki dengan halal, mengeluarkan hak orang lain dalam harta, tidak berlebihan, mampu untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesempatan. Nah, selalu taat beribadah, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, membantu orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada pribadi yang takwa. Nah, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, ia akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Nah, oleh karena itu, ia akan lebih introspeksi diri dan lebih meringankan kualitas keimanan, keilmuan, dan ibadahnya. Misalkan dengan banyaknya mencari ilmu, berdiskusi, belajar yang baik, melakukan ibadah yang tepat waktu, banyak melakukan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis, salat sunnah rawatib, berakhlakul karimah, dan berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, dan lain sebagainya. Untuk melalui upaya inilah kiranya pribadi yang takwa akan mencapai dalam setiap waktu dan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis adalah sebuah tuntunan bagi semua umat Islam agar terwujud kehidupan Islami. Penyebaran ajaran Islam ini dilakukan baik melalui sistem belajar mengajar maupun berdakwah bagi setiap manusia yang dapat dipraktikkan dalam proses belajar. Nah, berdakwah di lembaga formal ataupun non-formal, misalkan sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, masjid, majelis taklim, ataupun di perusahaan juga bisa. Nah, ini upaya untuk mewujudkan agar dalam setiap segi kehidupan manusia terbimbing gitu ya oleh ajaran Al-Quran dan hadis. Bentuk pengajaran dan dakwah ini dapat berupa membaca, mengkaji Al-Quran dan hadis baik dalam keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Nah, saling memberikan nasihat baik dalam kebenaran maupun kesabaran, mendukung setiap upaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi manusia. Nah, bijaksana dalam bersikap, bertutur kata maupun berbuat, rela mengorbankan harta jiwa demi kepentingan ajaran Islam. Nah, itulah diantaranya cara yang dapat diterapkan untuk memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mampu menjadi manusia yang terbimbing dalam hidup agar menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Nah, jadi intisari fungsi Al-Quran dan hadis, kaum muslimin memiliki dua pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Pedoman itu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk, penjelas, dan pemisah. Al-Quran mempunyai nama lain yaitu Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikri. Hadis berfungsi sebagai penjelas, penguat Al-Quran, dan penentu hukum tersendiri. Nah, kita memiliki cara yang dapat diterapkan untuk memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mampu menjadi orang yang terbimbing dalam hidup agar menjadi manusia yang mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kembali